Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam akan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah saya janjikan bahwa pertemuan kali ini saya akan memberikan bimbingan. Ya, jadi sambil saya absen dulu. Jadi di sini kan kalian ada kelas 11 MP2, 11 MP3. Ya, oke, coba saya absen. Perca, ya, mana? Hadir ya. Rahel, Risti, hadir. Rizka, Akbar, Hadir. sama Yulia, hadir. Oh iya, tadi Saiful ya. Saya ingatnya kalau Saiful itu Saiful Akbar. Ya. Saya panggilnya. Akbarnya ada dua ya. Gimana kabarnya? Oh, genki desu ka? Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Sama ya, konnichiwa jawabannya juga konnichiwa. Tapi kali ini kita bukan belajar bahasa Jepang. Nih, karena saya sebagai pembimbing akademik sekaligus guru BK. Ya, saya itu juga guru BK. Di dalam BK itu adanya layanan. Kalau guru mata pelajaran kan ngasih materi. Tapi kalau BK itu ngasihnya layanan. Layanan pribadi, sosial, karir, dan juga belajar. Berkarir nih, kalian kan kelas berapa? 11. Nah, kalian sudah waktunya memikirkan tentang karir kalian. Kalian mau setelah lulus dari sini mau kemana? Mau kerja, mau kuliah, atau kerja sambil kuliah? Ya, ada yang mau gitu. Kenapa? Kamu milih untuk kerja? Coba. Raffi ya? Iya, gimana Raffi? Karena ya berpikirnya kayak gini sih, orang tua juga kan belum mampu, lebih baik kerja dulu lalu kemudian apa lagi. Oke, jadi oh, tapi tetap mau kuliah? Iya. Oke. Kalau misalnya nyari beasiswa nggak? Mau. Yang lain mau nggak deh kalau udah beasiswa? Jadi mau kuliah ya? Sebenarnya mau. Ya, mau. Tapi kalau rencana ke depan bayangannya lebih ke berat pengen kerja aja, gitu. Iya. Oke. Nanti kita obrolin ya. Kita tonton video dulu ya. Dengar nggak suaranya? Karena juga nggak ada percakapan. Silahkan kalian perhatikan sikap orang-orang di sana, sopan santunnya, karakter yang sering dilakukan, yang berulang kali dilakukan. Ya sudah, gimana? Diperhatikan nggak? Dari video itu, orang-orang yang ada di video, apa sikap yang berkali-kali dilakukan oleh orang-orang di sana? Iya, bumbu atau bukan kepala. Ya. Nah, orang-orang ini menurut kalian mereka berasal dari mana? Orang Indonesia? Jepang? Selain orang Jepang? Korea? Terus ada lagi nggak? Apa? Cina, boleh. Nah, tapi dari kenapa bukan Indonesia? Kenapa? Beda ya budayanya ya, beda ya salah satunya. Oke, kenapa? Bukan kenapa. Tapi di antara Jepang, Korea, Cina, mana nih yang lebih mencirikan dari video ini? Jepang ya. Oke, seperti yang kalian bilang, memang betul bahwa di Jepang
juga jarang yang pakai. Ya nggak? Gimana kalian? Di rumah kayak gitu nggak? Coba gimana tadi? Permisi Bu, gimana? Jangan sambil jalan. Ya, oke. Silakan balik. Masih tadi. Nah, kayak gitu ya. Di posisi yang seperti ini kan canggung. Jadi kadang kalau dia itu rame, lebih baik tadi posisi nunduk aja ya. Tapi kalau sepi boleh salaman nggak? Terus misalnya, nah kalau di sini juga di depan mana? Di depan ruang guru nih. Kadang ada guru berdiri di sini, Pak Erik berdiri di sini. Ya gimana coba? Kan rasanya lewat itu aja nggak sopan. Mau salaman juga gimana gitu ya? Ada kadang posisinya kalian cuma lewat di depan aja gitu. Nah misalnya kalian mau salaman, kalau salaman bisa salaman, tapi kalau nggak bisa kayak gini ya, permisi Pak, bisa? Bisa. Ya, rame-rame bisa itu kalau banyak nih kalian satu kelas, kayaknya sendirian di sini, bersalaman kayaknya kelamaan, permisi Pak, ya, paham? Itu sopan santun yang hampir ada tuh ciri khas orang Indonesia ya. Saya itu pernah, karena ini sudah menjadi budaya yang jarang sekali terlihat ya, jadi ketika ada anak dan bapaknya duluan sih yang bawain, lalu anaknya juga melakukan yang sama, itu saya kaget, masih ada ya yang seperti ini. Dan ternyata saya merasa wah, sopan santun ini bagus ya. Tadi saya sampaikan lagi ke kalian supaya kalian mempraktekkan lagi. Seperti Jepang tadi, Jepang itu menjaga budaya mereka. Dengan menjaga budaya mereka itu sama saja dengan menjaga identitas mereka, identitas bangsa mereka. Jadi kalau yang lainnya sudah mulai melupakan, saya maunya anak bimbingan saya ini mulai membangkitkan lagi, membangunkan lagi. Ya, kalau bisa dari kalian dulu. Karena nih, misalnya nih, posisi kalian tadi ramai ya di belakang, teman-teman kalian ada yang duluan contoh, permisi Pak, yang lain pasti ngikutin, pasti. Kalau kalian duluan salaman, yang lain juga pasti ngikutin salaman, gitu kan? Ya, bahkan kadang tuh misalnya ramai, kok yang di depan salaman, pasti di dalam hati kalian ada yang penduduk, salaman lama nih, gitu nggak? Iya, jadi kalau misalnya salaman itu terasa lama karena
ya bisa menyapa wajib, tapi kalau sama lihat kondisi. Oke, bisa diterima? Bisa. Kita belajar untuk membangunkan kembali budaya sopan santun di dalam negara Indonesia yang hampir terlupakan, terutama untuk anak-anak di usia kalian. Dan sekalian ini sepertinya sudah hampir nggak ada, bukan ya? Iya, hampir nggak ada, karena saya jarang ketemu ya anak-anak yang seperti itu. Paling ya kayak ini aja, tapi nggak ada yang sampai yang benar-benar seperti ini. Ya itu sebenarnya sudah jarang. Jadi tolong untuk anak-anak bimbingan saya, ya dicoba ya. Baik, meskipun via sosial media, tetap kalian harus punya etika sopan santun. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, ekspresi kalian tidak terlihat. Ya, ekspresi kalian terlihatnya via tulisan chatnya, kalian tulis, ya. Oke. Yang pertama, membangun hubungan baik. Chat kalian itu menggambarkan diri kalian. Kalian itu orangnya seperti apa? Ya, itu terlihat via chat. Jadi tolong chatnya yang ya, pengen dianggap profesional juga nanti. Orang yang kita chat itu seperti apa kondisi emosinya? Ya, kita mau sosial, hatinya berubah-ubah. Jadi kita tidak tahu, maka bahasanya yang sopan itu penting. Ya, untuk lebih menjaga perasaan, jangan sampai salah paham, ya. Lebih pesan itu lebih terima. Kondisi itu beda-beda, ya karakternya beda-beda, juga suasana hatinya beda-beda. Maka penting sekali untuk menjaga bahasa dengan sopan dan santun. Ada etika di dalam chat, via chat itu pun ada etika. Nah, ini misalnya sopannya seperti ini. Assalamualaikum, selamat malam. Nah, kalau chatnya malam ya, mohon maaf dibagi waktunya Bapak, ya. Saya ini bermaksud meminta tanda tangan Bapak besok pagi. Bagaimana Pak? Apakah bisa? Mohon bimbingan dan arahannya Pak. Terima kasih. Ini biasanya dengan dosen pembimbing atau dengan guru juga boleh seperti itu. Mohon arahannya Pak. Bagaimana? Kan bertanya, masih bertanya ya. Oh, ini juga ada misalnya saya Marisa dari kelas 10 MP bermaksud mengajukan kegiatan S1 program komputer kapan akan dimulai? Akan mulai dilaksanakan Bu? Terima kasih. Ya. Jadi sebutkan nama, salam, terus mohon menunggu waktunya di bulan ini atau di chatnya malam-malam. Saya Marisa namanya, kelasnya juga, ya. Mengisi KPD. Jadi jawabannya dalam bentuk chat, seperti saya sudah berkirim pesan. Contoh yang nomor 1, kamu adalah siswa kelas 11 yang pagi-pagi belajar matematika bersama Ibu Fitri, guru matematika. Ibu Fitri memberi PR yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Namun kamu masih bingung dengan soal nomor 3. Bagaimana isi pesan yang akan kamu kirim? Nah, bagaimana isi pesan? Jadi anggaplah kalian itu siswa, pakai nama masing-masing. Untuk yang nomor 1, pakai nama masing-masing. Kalian kelas 11 sedang chat kepada guru matematika namanya Bu Fitri. Kalian bingung dengan soal nomor 3, dengan soal nomor 3. Silakan kalian pikirkan jawabannya via chat, kirim ke WA atau Telegram saya. WA atau Telegram saya. Ada? Masih jauh, umumnya juga. Oh iya, tidak. Di sini kurangnya koma. Karena ketika dibaca, mau izin bertanya mengenai matematika saya, itu saya masih bingung. Sebenarnya koma ya, saya masih bingung dengan nomor 3. Oke.
yang sudah khususnya mengisi reaksi. Sudah ini belum, Nadia? Sudah? Nadia tuh sekarang ini. Wah, sejujur-jujurnya kalau misalnya saya yang tahu, saya yang tahu masalah yang saya sampaikan. Kalian itu kalau minta izin dengan Bu, dia pasti sampai. Sudah? Sudah? Sudah. Ambil ya.